Jati menatap Dewa yang baru saja masuk ke ruangannya. Tatapan Dewa sudah mewakili kalau laki-laki itu ingin marah dengan Jati. Kara bilang lu mau marah sama gue. Sekarang lu bisa sepuasnya marah sama gue, jangan takut gue tidak akan melawan, gue akan dengarkan apapun yang akan lu ucapkan, ucap Jati ketika Dewa baru duduk di tempat sebelumnya Kara duduk. Dewa menatap Jati dengan tajam. Tanpa gue marah pun lu pasti sudah tahu apa kesalahan lu. Percuma gue marah karena pada akhirnya lu akan lupa lagi, balas Dewa dengan suara dingin. Maaf, sudah telat Jat, kedua orang tua lu sudah nyalahi gue atas musibah yang menimpa lu. Pernah nggak lu kepikiran kalau hal ini bakal terjadi, bahkan Tante Iren sampai marah-marah di depan ruangan lu sampai nunjuk-nunjuk gue, seolah gue adalah penyebab atas apa yang terjadi dengan lu. Padahal kalau Tante Iren tahu anaknya Ing sudah dibilangin tapi bebal, betapa malunya Tante Iren tahu kelakuan anaknya. Dewa langsung memotong ucapan Jati, hatinya sudah sangat dongkol. Sehingga dia pun langsung menyembur Jati. Meskipun Iren tidak sampai marah-marah seperti yang Dewa katakan, intinya Dewa hanya ingin Jati ke depannya bisa berpikir lagi. Tidak lagi seenak sendiri kalau memutuskan apa-apa, akibatnya orang lain juga ikut kena imbasnya. Iya, aku minta maaf, nanti aku bakal jelaskan sama mama kalau ini semua salah aku. Jati dan Dewa pun terus mengobrol hingga waktu 1 jam habis dan Dewa harus keluar, setidaknya Dewa merasa lega karena bisa meluapkan unek-unek apa yang ada di dalam hatinya. Pagi hari menyapa, di kediaman Jati yang mewah. Malam tadi Tommy sudah berbaikan dengan sang istri, bahkan hubungan mereka seperti tidak terjadi apa-apa, masih sama-sama romantis. Itulah kelebihan Tommy, meskipun keras kepala dan apa yang ada dalam pikirannya harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, Tommy selalu mau meminta maaf lebih dulu pada sang istri, meskipun ada rasa gengsi-gengsinya tapi akhirnya mau mengakui kesalahannya juga. Pah, Jati sudah dipindahkan ke ruang rawat, ucap Iren ketika ia bangun tidur langsung membuka ponselnya, dan ada pesan dari dokter yang mengabarkan kalau Jati sudah dipindahkan di ruang rawat. Bagus dong, tandanya dia akan cepat sembuh, jawab Tommy dengan ketus. Iren pun tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan raut wajah yang terus berbinar bahagia. Namun, tidak lama setelahnya Iren langsung lesu. Tapi, untuk cari perawat untuk Jati gimana ya Pak? Kita kan tidak mungkin menjaga Jati terus, dokter bahkan bilang luka di kakinya akan lama menuju penyembuhannya. Kita harus cari perawat yang khusus merawat Jati. Iren nampak berpikir keras. Ya tinggal cari orang aja yang mau merawat Jati gitu aja kok Rep. Papa sekarang tidak bisa menemani Mama di rumah sakit lama, Papa akan bekerja, kalau terlalu lama bolos nanti malah kerjaan terbengkalai lagi. Tapi Papa akan ke rumah sakit kan? Tanya Iren, dan dibalas anggukan oleh Tommy. Papa juga ingin pastikan bagaimana kondisi Jati. Setelah urusan di rumah selesai, Iren dan Tommy pun langsung mengunjungi rumah sakit di mana putranya dirawat. Rupanya Jati memang sudah jauh membaik meskipun masih terlihat pucat dan lemas. Kara pun tampak sangat telaten merawat Jati. Bahkan menyuapi Jati dengan telaten, sedangkan Dewa baru tidur ketika pagi menyapa, bergantian dengan Kara. Begitu Kara bangun Dewa pun langsung bergantian tidur, sudah hampir 2 malam Dewa hanya tidur beberapa jam doang, sehingga begitu kondisi Jati membaik Dewa langsung bisa tidur dengan nyenyak. Hai sayang, bagaimana kondisi kamu? Iren langsung memeluk tubuh putranya. Sedangkan Tommy berdiri di samping Iren, pandangan matanya menatap Dewa yang masih nampak pulas tertidur, setelah itu bergantian pada Kara yang sedang memegang makanan untuk Jati, setelah menatap Kara yang terus menunduk Tommy pun bergantian menatap Jati. Jati udah jauh lebih baik mah, bahkan dokter bilang 1 minggu lagi kalau kondisi Jati makin membaik udah boleh pulang, jawab Jati dengan suara yang lemah. Syukurlah, Mama senang dengarnya. Nanti Mama akan carikan orang khusus untuk merawat kamu, dan Papa juga sudah setuju, karena Mama dan Papa tidak bisa jaga kamu terus, sehingga kamu harus punya perawatan sendiri, ucap Iren dengan mengusap-usap tangan Jati dan menciuminya, sedangkan Tommy tidak ada ucapan apa-apa, sudah biasa bagi Jati kalau papahnya seperti itu. Iren dan Jati pun terus berbicara dengan hangat, Jati pun menjelaskan pada kedua orang tuanya kalau kecelakaan itu murni atas dirinya, bukan kesalahan Dewa ataupun teman-temannya. Dan Iren pun tidak lagi menyalahkan Dewa akan kejadian ini. Kalau gitu Mama antar Papa dulu ya ke depan, Papa mau kerja,
tapi Mama akan temani kamu seharian ini, ucap Iren yang dari tadi mengabaikan Kara. Begitupun Tommy, untung Kara sudah kebal hatinya sehingga tidak seperti dulu yang langsung mellow. Jati pun menangguk. Hati-hati, ucap Jati pada papahnya tetapi Tommy hanya membalas dengan anggukan. Iren dan Tommy pun bergegas keluar ruangan karena hari sudah siang juga. Jati, Kara pamit ke toilet dulu ya, ucap Kara meletakkan kotak makan yang sebelumnya terus dipegangnya. Tanpa menunggu jawaban Jati, Kara pun langsung meninggalkan Jati, tetapi bukannya ke toilet Kara justru pergi keluar. Loh katanya tadi mau ke toilet tapi kok malah keluar, gumam Jati dengan menggaruk-garuk kepalanya. Sedangkan Kara langsung berlari menyusul dua pasangan suami istri yang sedang berjalan dengan beriringan. Tante Iren, Om Tommy tunggu. Kara memanggil pasangan suami istri itu. Iren dan Tommy yang merasa dipanggil pun langsung menghentikan langkahnya, seperti biasa Tommy akan memberikan tatapan sinis. Ada apa Kara? Tanya Iren, dari nada bicaranya sangat lembut, tetapi kadang hatinya tidak sama dengan nada bicaranya. Ada yang ingin Kara bicarakan penting, balas Kara dengan setengah tersengal karena sempat berlari untuk cepat menghampiri pasangan suami istri itu. Katakanlah cepat, aku sudah telat kerja. Iren dan Tommy yang merasa dipanggil pun langsung menghentikan langkahnya, seperti biasa Tommy akan memberikan tatapan sinis. Ada apa Kara? Tanya Iren, dari nada bicaranya sangat lembut, tetapi kadang hatinya tidak sama dengan nada bicaranya. Ada yang ingin Kara bicarakan penting, balas Kara dengan setengah tersengal karena sempat berlari untuk cepat menghampiri pasangan suami istri itu. Katakanlah cepat, aku sudah telat kerja, balas Tommy dengan ketus. Om, Tante izinkan saya yang merawat Jati, saya akan merawat dengan baik, ucap Kara dengan suara yang lirih. Kamu serius Kara, kamu mau menjadi perawat untuk anak saya? Tanya Iren dengan sangat antusias. Serius Tante, tapi, Kara tidak melanjutkan ucapannya karena wanita itu masih ragu. Tapi apa Kara katakanlah, kamu minta gaji berapa? Asal kamu merawat anak saya dengan baik, saya akan memberikannya berapapun gaji yang kamu minta. Iren langsung mencecar pertanyaan pada Kara yang nampak masih bingung. Ini bukan soal gaji Tante, gaji berapapun dari Anda akan saya terima dengan ikhlas, tapi saya ingin mengajukan satu syarat agar Anda mengizinkan kami menikah. Hahaha, sudah aku duga orang licik pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Kamu hanya berpura-pura merawat Jati, padahal dalam otak kamu sedang berusaha memeras kami. Kali ini Tommy langsung angkat bicara, bahkan memotong ucapan Kara yang belum selesai. Mendengar jawaban Tommy, Kara hanya mengulas senyum tipis. Demi Tuhan Kara tulus merawat Jati, bahkan kalau tidak dibayar pun Kara akan ikhlas, Kara hanya ingin merawat Jati dengan baik, jawab Kara dengan suara yang tetap tenang tanpa terprovokasi ucapan Tommy. Udah Pah, biarkan kan hanya nikah kita tetap bisa menggaji Kara seperti perawat biasa, daripada cari orang lagi bisa-bisa Jati tidak cocok, kalau Kara Jati sudah pasti cocok. Papa tahu kan sifat Jati seperti apa, dia kalau tidak cocok tidak akan mau untuk disentuh apalagi sampai dirawat. Iren tentu sangat berbeda dengan Tommy, wanita itu justru langsung setuju dengan usulan Kara. Oke, tapi aku pun harus mengajukan syarat agar kami percaya kalau kamu menikah dengan Jati bukan karena uang. Syaratnya apa Om? Kalau tidak memberatkan Kara, insya Allah Kara akan setuju, jawab Kara dengan yakin. Syaratnya gampang saja. Kamu hanya harus bercerai kalau Jati sudah sembuh. Kamu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, meskipun menikah kamu hanya bisa menyentuh anakku karena urusan pekerjaan. Karena kamu tetap kami anggap hanya bekerja untuk kami. Kalau kamu melakukan hubungan suami istri apalagi sampai hamil kami berhak memutuskan perjanjian ini. Jadi anggap saja pernikahan kamu dan anakku hanya kontrak tidak lebih. Tommy menjabarkan dengan detail yang jadi syarat agar Kara bisa menikah dengan Jati. Glek, Kara menelan salivanya. Berat itu yang Kara rasakan karena di mana-mana orang menikah ya berhubungan intim. Bagaimana kalau Jati yang meminta agar saya melayaninya? Tanya Kara dengan nada bicara yang sebisa mungkin tetap tenang meskipun dalam hatinya ia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tolak, kamu berhak menolak apapun alasannya. Kamu cari alasan yang membuat Jati tidak akan melakukan hubungan suami istri, jangan bodoh karena kalau kamu melanggar jaminannya keluarga kamu, aku orang yang paling tidak suka dipermainkan,
aku bisa melakukan apapun itu yang mengganggu rencanaku, jadi kamu jangan main-main. Tommy memberikan ucapan mengandung ancaman dan tatapan yang tajam. Mendengar semua ucapan Tommy, Kara pun hanya diam mencoba berpikir. Kara mencoba berpikir dengan sangat baik, agar kedepannya tidak menyesal. Satu sisi ia ingin menjadi perawat untuk Jati agar bisa membuktikan keseriusannya, satu sisi juga dia takut apa yang ia janjikan ternyata melanggar taruhannya adalah keluarganya. Kara tidak mau keluarganya terbawa-bawa dalam masalahnya. Bagaimana, apakah kamu menyerah? Atau mau tetap maju dengan konsekuensi kalau kamu melanggar salah satu perjanjian kita, maka jaminannya adalah keluarga kamu. Kalau kamu menyerah, kami tidak akan memaksa karena masih banyak yang mau menjadi pengasuh untuk Gala. Dari nada bicara yang Tommy katakan, Kara tahu betul kalau laki-laki itu sedang mencoba meremehkan Kara, dan persyaratan itu sebenarnya sengaja dibuat berat untuk Kara jalani, semuanya bertujuan agar Kara menyerah. Bagaimanapun Kara sudah berjanji pada Jati akan sama-sama berjuang. Dengan yakin Kara menatap laki-laki dan wanita parubaya yang ada di hadapannya. Kara setuju dengan perjanjian yang Om Tommy katakan. Kara tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan putra Anda. Pernikahan kita hanya sampai Jati sembuh, dan kalau sampai saya melakukan hubungan suami istri apalagi sampai hamil, saat itu juga kontrak pernikahan kami berakhir, dan itu tandanya saya akan mengajukan cerai. Kara dengan tenang menjawab ucapan Tommy dan kembali menjabarkan apa yang diajukan syaratnya oleh laki-laki parubaya itu. Tommy mengulas senyum. Aku suka perjuangan kamu untuk anak saya, semoga setelah jadi janda kamu dapatkan suami yang jauh lebih baik dari Jati. Surat kontrak akan segera jadi dan kamu tinggal tanda tangani, atur pernikahan kalian, aku akan hadir untuk menjadi saksi untuk pernikahan kalian. Tommy pun langsung meninggalkan Kara, dan juga Irene yang langsung meninggalkan Kara seorang diri. Oh iya, Tommy kembali menghentikan langkahnya. Kara yang awalnya terpejam, karena mempersiapkan hari yang mungkin saja jauh lebih buruk pun langsung membuka mata kembali. Soal gaji, kami akan memberi upah untuk kamu 5 juta uang pokok, dan apabila kontrak kerja kamu sudah berakhir alias anak aku sudah sembuh dan kamu menepati janji kamu, aku akan menambahkan bonus 500 juta, bisa kamu gunakan untuk mulai kehidupan baru dengan keluarga kamu. Kara mengangguk dengan hormat. Terima kasih Tuan, saya sangat tersanjung dengan kebaikan Anda. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki, dan kesehatan selalu, balas Kara dengan badan setengah dibungkukan. Setelahnya ia langsung mengayunkan kakinya meninggalkan pasangan suami istri itu, dan kembali ke ruangan calon suaminya.